itu penuh cinta. Nanti ya, tungguin Omel di sana aja. Apa? Ya, syuting bentar. Bunda, yuk kita mulai yuk. Ngapa sih sampai dianterin bocah-bocah, Bang? Hah? Dianterin bocah-bocah Iya, ke itu tempat teman-teman syuting. main saya. Wih, saya kan main-main tuh ya setiap hari tuh kalau umpamanya di masjid gitu main lato-lato, terus main perang bantal, main petak umpet. Lu bawa bantal ke masjid. Perang bantal, perang sarung. Perang Mana sarung. mainnya? Di masjid. Di dalam masjidnya? Iya, di dalam masjid. Bang, di masjid mah jangan begitu. Harus ada adab-adabnya. Ada adabnya. Abang lagi yang udah tua. Loh, saya emang udah tua, tapi kan teman-teman saya bocah-bocah semua. Iya, abang udah tua kan? Iya, saya paling tua, saya kaptennya, saya dipanggil Kapten Melki, weh brother. Tetaplah bang, dalam masjid itu harus ada aturannya, ada adab-adabnya. Apalagi sampai main, lari sana lari sini. Bahas aja yuk. Ya, lagi seru-serunya. Padahal loh, ini hari ke-6 loh saya bergaul sama bocah-bocah Main itu. lato-lato di dalam Bahas masjid. bang, kita bang. Ya gimana nih Bunda, emang ada adabnya ya? Ada. Main di masjid gitu-gitu ya? Ada dong. Wah, kita bahas aja deh hari ini. Ayo. Sebelumnya saya mau nyapa dulu Bunda yang ada di studio ya. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda yang ada di studio ini dari mana? Klender, Jakarta Timur. Oh, deket ini mah Klender sini. Iya. Nah, selamat datang di Assalamualaikum Bunda ya. Seperti biasa, Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari nih. Yang erat sama hubungan kita sama masyarakat, sama orang tua, sama main-main sama teman-teman. Main di masjid. Ini sekarang kita bahasnya tentang main di masjid nih. Iya. Keutamaan Di taman singgah di Taman Surga. Iya. Seperti biasa kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Jadi gimana nih Bunda, langsung aja nih adab kita di masjid, adab kita di madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Bunda, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pembahasan tentang bagaimana adab berada di dalam masjid. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa iza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melintasi yang namanya taman-taman surga, maka sempatkan untuk mampir. Sahabat bertanya, apa itu yang namanya taman surga? Di antara taman surga adalah majalisul ilmi, au majalisul zikri, majelis ilmu atau majelis zikir. Ya, tapi pembahasan saat ini adalah yang namanya taman surga, termasuk di dalamnya adalah masjid. Di dalam masjid kita bisa mengadakan berbagai macam kegiatan ibadah, kajian, kemudian kita bisa ada perkumpulan sosial dan lain sebagainya. Masjid ini dalam kitab Taisir Khalaq, masjid ini adalah buyutullah. Masjid ini adalah rumahnya Allah, rumahnya Allah. Kita kalau mau masuk ke rumah orang, kita aja nih mau masuk ke rumah orang itu harus ada adab. Lalu apalagi ketika kita mau masuk ke rumahnya Allah, tentu ada adabnya. Yang pertama, jangan lupa ketika kita berjalan ke masjid penuh dengan gembira, penuh dengan kerinduan. Kenapa? Karena kita akan menuju rumahnya Allah. Bahkan langkah demi langkah yang kita lakukan menuju rumahnya Allah itu semua ternilai sedekah. Jadi pertama, jalannya girang, semangat. Yang kedua, ketika kita mau masuk ke dalam masjid, suci dari najis. Perhatiin pakaian kita bang. Perhatiin bagaimana badan tubuh kita. Jangan sampai kita membawa najis ke dalam rumahnya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, dahulukan dengan kaki yang sebelah kanan. Baca doa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Karena di dalam rumahnya Allah itu pasti banyak banget rahmatnya Allah. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk, kemudian sudah membaca doa, disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Atau sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Ketika kita sudah ada dalam masjid,
kita harus punya sifat yang tenang. Manfaatkan waktu kita di dalam masjid untuk ibadah. Itu rumahnya Allah, ada adabnya, aurat juga harus terjaga. Jangan kita bicara yang lalai, jangan kita bicarakan urusan dunia. Perbanyak berzikir, niat i'tikaf, jangan berlari sana berlari sini mengganggu orang yang sedang ibadah. Abang ketika ada anak-anak kecil yang sedang berlari, bising, berisik, mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran, maka diperingatkan jangan malah ikut main. Yang terakhir, ketika mau keluar dari masjid, juga kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepadamu dari berbagai macam keagungan-keagunganmu, keutamaan-keutamaanmu. Jadi apa yang kita lakukan di dalam masjid itu, mudah-mudahan ketika kita keluar, semuanya ternilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada adab-adab yang paling penting ketika di dalam masjid, jaga sikap kita, jaga adab kita, jangan ribut, jangan bising, jangan mengotori masjid. Bahkan nih Bun, Bunda, juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita mau masuk ke dalam masjid, ucapkanlah salam. Meskipun di dalam masjid itu tidak ada orang. Karena sesungguhnya masjid itu tidak pernah sepi dari malaikat-malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Tuh, jadi meskipun sepi tetap nggak boleh bising. Iya bener-bener. Tuh Feb, dengerin ya Febri ya. Ini masukan nih buat kamu semua nih ya. Buat Bang Melki. Oh iya buat saya? Iya. Oh, iya. Buat kita semuanya ya Bunda ya. Bun. Ya. Bunda. Ada yang baper gak? Silakan kalau mau nanya. Langsung aja. Siapa mau bertanya? Siapa? Bunda? Boleh. Waduh. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Imroh dari Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah, Kampung Sumur Klender, Jakarta Timur. Iya Bunda. Bunda, Baper nih. Bun. Iya. Saya berserta teman-teman, alhamdulillah, selalu mengikuti pengajian, kajian-kajian di masjid. Ya. Namun, sebelum kita mengikuti pengajian-pengajian sambil menunggu Ya. guru-guru kita, maka di situ ngocok arisan. Oh, arisan dulu sebelumnya. Ya. Wah, Terus seru sambil ini ya. ngobrol-ngobrol. Yang saya mau tanyakan bagaimana itu Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan-makan juga tuh biasanya tuh kayak begitu tuh. Sambil nunggu arisan, ngocok, Ngocok makan-makan dulu. dulu, ketawa-ketawa, terbahak-bahak. Itu nggak, Bo? Boleh. Enggak berasa sama Nanti kita ngobrolin bahas orang. ya. Kita bahasnya setelah yang satu ini ya. Jangan Ya. kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta, ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah, tadi di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Bunda nih bagus banget nih. Sambil menunggu guru-gurunya datang. Iya. Biasanya teman-temannya Bunda sama Bunda itu kocok arisan dulu. Arisan. Sambil ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol santai sambil nunggu nih Bunda. Nah, boleh apa enggak nih seperti ini nih? Iya baik, izin Bunda Dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini sering banget di antara kita sebelum ngaji ngocok arisan. Sambil selonjoran ame ngobrol kemana-mana. Ngomongin tukang seblak, ngomongin tukang bajigur, apa be diobrolin ya. Kalau arisan memang sesungguhnya hakikatnya diperbolehkan karena memang ada niat tolong menolong asalkan sejauh tidak ada riba di dalamnya. Sementara ngobrol ke sono ke sini, menggosip, ngelantur ke sana ke sini, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha.
Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan saling menggunjing satu dengan yang lain. Jangan dijadikan majelis ilmu menjadi tempat ngobrol yang tidak ada arahnya, yang tidak ada manfaatnya. Kadang sering banget bang kita datang ke pengajian, pulang ngaji bukannya nambah soleha, bukan nambah taat, gegerendeng sama lakinya bun. Nah, kenapa? Lihat, orang-orang mengaji pantas banget bang. Jilbabnya ada yang merah, ada yang kuning. Lah kita mah jilbabnya hitam lagi. Orang mah pakai keroncongnya baru, lah kita mah anting sebelah kagak punya. Jangan dijadikan majelis ilmu menjadi madarat bagi kita, tapi tambahkan batin jiwa kita untuk menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya gunakan, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kadang-kadang gitu. kalau udah ngumpul-ngumpul ada aja yang diomongin. Bang, Ada aja. kadang-kadang. Tapi udah paham lah Bunda ya. Insya Allah. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper lagi? Ayo, silakan. Jangan malu-malu. Nanti keburu pulang nyusul. Oh, tadi saya mau nanya nih sebenarnya. Bunda ya, boleh silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Nunung Mas Nuri dari Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah, Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur. Iya. Ya, Bunda. Baper nih Bun. Iya. Teman saya yang baper. Curhat ke saya. Mewakili. Suaminya tuh kan rumahnya dekat masjid ya. Iya. Tapi dia nggak pernah mau ke masjid. Padahal bininya bilang, "Bang, ke masjid apa Bang? Sono sholat." Kan lelaki wajibnya di masjid ya. Iya. Dia nggak mau. Padahal ada kajian, ya nggak dateng. Padahal rumahnya nempel, bininya malu. Itu teman saya tuh malu tuh. Iya. Dia nggak pernah, lakinya nggak pernah ke masjid gitu. Iya. Lah iya, kita mah juga kagak ngerti itu mah. Terus pertanyaan saya nih, temennya kan saya nanya, saya dosa nggak sih kalau nggak Gak ke masjid, padahal rumahnya rumahnya nempel. ada rumahnya deket, nempel lagi. Sibuk kali Bunda, sibuk kali. Sibuk apaan, orang tidur mulu. Nah, Ujuk dah di rumah doang dia. Iya, nganggur. Iya. Bisa begitu ya. Iya Ustazah. Iya, baik. Mohon. Bu. Terima kasih Iya. Bunda. sama sholat kagak mau di masjid. Iya, Rumahnya nempel sama masjid. Lah saban hari di rumah doang itu laki. The primene. Apaan tuh? Bahasanya asing banget. Bahas Bahas Bunda. aja bang. Bahas, Masya Allah. bahas. Maafin ya bun ya. Kita ini suka bercanda memang bun. Ya. Bunda. Dalam Al-Quran, Allah sudah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Siapa orang yang ingin memakmurkan masjid, sesungguhnya dia akan menyempurnakan dari keimanannya. Bahwa ketika seseorang memakmurkan masjid, maka dia menyempurnakan keimanannya. Dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir. Dia rumahnya sebelah masjid, dia nggak sholat di masjid, tapi dia tetap sholat 5 waktu, itu sih nggak berdosa. Tapi apabila dia memiliki kemampuan untuk memakmurkan masjid, tapi dia tidak mau melakukannya, maka tidak sempurnalah keimanannya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi untuk kaum laki-laki, apalagi berdampingan, karena sesungguhnya sholatnya orang yang berdampingan dengan masjid, sholatnya adalah di dalam masjid. Berbeda hukum dengan kaum perempuan. Tapi ala kulli hal, bagaimana caranya bahwa yuk kita sampaikan kepada suami kita, kepada kerabat kita, tetangga kita, kalau di dalam masjid itu banyak kebaikannya. Di antaranya yang pertama pastinya ternilai sebagai orang yang memakmurkan masjid dan dia ternilai orang yang mengunjungi rumahnya Allah. Dan bukankah di rumahnya Allah itu begitu banyak karunia, begitu banyak rahmat. Kemudian yang kedua, sampaikan bahwa di antara kemuliaan, keutamaan yang suka memakmurkan masjid, sholat di dalam masjid, maka dia akan mudah untuk bersilaturahim. Kalau di rumah aja gimana mau silaturahim? Dan yang ketiga, kalau kita berada dalam masjid, sholatnya di masjid, besar kemungkinannya kita sholat secara berjamaah. Karena sholat yang berjamaah lebih utama, lebih afdol. Ada ulama yang mengatakan lebih afdol daripada 25 derajat. Pun ada ulama yang mengatakan lebih afdol, lebih mulia, lebih utama daripada 27 derajat. Ala kulli hal, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat yang sendirian. Jadi sampaikan dengan baik, sampaikan pelan-pelan, bukan maksudnya untuk menggurui,
bukan untuk menyalahkan, sambil baik sangka. Oh mungkin kakinya lagi sakit, oh mungkin ada hajat di rumah, oh mungkin ada sesuatu yang bisa menghalangi dia tidak masuk ke dalam masjid. Tapi kalau tidak ada halangan, tidak ada udzur, sebaiknya tetap bagi kaum laki-laki makmurkan masjid, sholatlah di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kalau umpamanya saya tuh kan dulu sama istri saya menikahnya di masjid tuh. Ya. Terus resepsinya di masjid itu, Masjid. jadi masjidnya tingkat. Ya. Nah sekarang juga saya ngeliat tuh sering banget ada resepsi-resepsi di masjid. Itu gimana tuh Bunda? Kan itu berarti keramaian, terus ada apa rame-rame gitu lah, berisik-berisik juga. Gimana tuh? Sekilas saja kita bahas. Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa fungsi masjid itu, arti kata masjid itu sajadah, yang artinya taat, patuh, takzim, hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalamnya setiap kegiatan yang mendapatkan ketaatan kepada Allah, maka boleh asal yang diperhatikan kebersihannya. Habis acara jangan lain ditinggalin baik. Kasih duit tuh buat orang Bersihin, beres-beres. Apa dah? DKM. Dewan Kebersihan Masjid. Kemakmuran. Oke, saya salah. Dewan Kemakmuran Masjid. Iya, dan yang juga diperhatikan ketika orang yang sedang haid, ya dilarang masuk ke dalam masjid. Nah, ketika ada acara seperti akad nikah, ada keluarga kerabat yang sedang udzur, sedang haid, sedang nifas, tetap tidak boleh masuk ke dalam masjid. Aurat juga harus dijaga. Nah, makanya di berbagai macam masjid besar tuh ada aulanya. Ya. Aulanya. Waktu itu saya nikah di aulanya. Di aulanya. Itu Kalau di resepsinya. aula, maka boleh. Aula itu singkatan dari apa tuh? Aula. Aula itu abang, udahlah bang, lanjut aja bang. Ini lucu banget. Bunda Dana bisa lucu loh. Jangan kemana-mana. Nanti abis ini kita balik lagi tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Jadi kita sebagai warga nih Bunda, gimana nih cara kita ikut memakmurkan masjid sekitar kita, ingin memajukan lah pokoknya masjid di sekitar kita gitu, gimana caranya? Iya, bukan hanya menjadikan masjid itu tempat ibadah untuk berjamaah. Ada program memakmurkan masjid sesuai dengan doa keselamatan. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, menjadikan keselamatan untuk agama, bisa menjadi pelatihan khatib dan imam, wa afiatan fil jasad, tempat kesehatan, ada posyandu atau vaksin dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tentang ekonomi ketika membayar zakat, infak dan sodakoh. Maka jadikanlah masjid itu untuk kita makmurkan demi kemaslahatan umat dan tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta itu adalah masjid-masjid. Jadi kita bisa bayangkan di mana turun banyak rahmatnya Allah, di antaranya di masjid-masjid. Oleh karena itu kita kan di muka bumi ini mencari banyaknya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan memakmurkan masjid. Niatkan sering datang ke masjid, apapun kegiatannya. Artinya kegiatan-kegiatan baik, kegiatan-kegiatan sosial yang pasti akan ada di dalam masjid. Maka kita niatkan akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan kebaikan. Insya Allah banyak jutaan kebaikan akan berlimpah kepada kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Bun, Ya. Bunda. Iya. Semoga tayangan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya Bunda ya. Nah sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, Bunda Lisa boleh pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi 'aini nura wa 'an yamini nura wa 'an yasiri
basiri nura birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini bercahaya, pandangan kami pun bercahaya, kanan kiri kami pun bercahaya karena menuju langkah ke masjid-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Liza, terima kasih Bunda Nada, terima kasih teman-teman Ar-Rahim. Terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Sehat selalu buat Bunda-bunda. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang ada di rumah mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu Penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sawasalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salam